Akhirnya yang kita tunggu-tunggu akhirnya terjadi juga. Ada kabar gembira bahwa upah minimum di Jepang atau UMR di Jepang akan diratakan menjadi 1000 yen per jam. Nah, jadi kalau dirupiahkan di kurs saat ini ya sekitar 110.000 rupiah per jam. Dan akan disamaratakan. Ini adalah kabar gembira buat kalian yang saat ini berada atau akan mendapatkan penempatan di daerah bawah di sekitaran Kyushu, Fukuoka, dan lain-lain. Jadi akan disamaratakan menjadi 1000 yen per jam. Yo minasang, konnichiwa, selamat datang lagi di channel YouTube Edi Benny, channelnya Ken Suse dan X Magang. Oke, minasang, di video kali ini seperti yang di judul, aku akan ngebahas tentang gaji kerja di Jepang. Nah, untuk kedepannya, untuk beberapa video kedepannya, aku akan ngebahas tentang gaji di Jepang, yaitu art gaji Jepang. Jadi aku akan ngebahas tentang gaji-gaji di Jepang, di daerah-daerah, terus bagaimana sih sistem penggajian di Jepang, terus jumlahnya berapa, di daerah ini, daerah itu gajinya berapa, akan aku terangkan di beberapa video ini ke depan. Dan untuk di video kali ini aku akan memfokuskan untuk UMR di Jepang, karena ada kabarnya dari Kemenaker Jepang akan menaikkan UMR Jepang disamaratakan menjadi 1000 yen per jam. Nah, kalian nanti mungkin tidak akan percaya kalau aku ngomong seperti ini. Nah, makanya akan aku tampilkan beritanya secara lengkap. Jadi kita bisa simak baik-baik, kita bisa baca bareng-bareng, supaya kalian bisa percaya dan kita nggak ada fake-fake di antara kita. Oke? Ini aku beritanya dapat dari Koku Jepang yang berjudul Kemenaker Jepang upayakan kenaikan upah minimum melebihi 1000 yen per jam untuk atasi inflasi. Tuh, kalian dengar, 1000 lebih ya. Jadi ya nggak cuma 1000 yen per jam, tapi bisa lebih. Nah, memang ada untuk saat ini kurs itu gaji UMR di Jepang itu sudah ada yang 1000 lebih, terutama di daerah Tokyo ya, daerah kota itu memang udah segitu. Nah, sekarang akan disamaratakan jadi 1000. Oke, kita simak lagi beritanya. Pemerintah Jepang saat ini dalam upaya untuk menciptakan siklus sehat antara kenaikan upah dan harga yang melonjak. Rata-rata upah minimum per jam di Jepang diharapkan mencapai 1000, target utama pemerintah. Setelah panel Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan pada Jumat bahwa tarif tersebut harus dinaikkan sebesar 41 yen dari yang semula 961 menjadi 1002 yen. Tujuan untuk meningkatkan rata-rata upah minimum menjadi 1000 sebenarnya sudah ditetapkan sejak tahun 2015 dan diperkirakan akan tercapai tahun ini dengan janji politik Perdana Menteri Fumio Kishida yang menekankan pentingnya mencapai tujuan itu pada awal tahun ini. Setiap tahun pada saat ini kementerian terus mengusulkan angka target untuk kenaikan upah per jam. Rata-rata nasional saat ini adalah 961 dengan 1072 di Tokyo menjadi yang tertinggi dan 853 di prefektur Aomori, Akita, Ehime, Kochi, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Miyazaki, Kagoshima, dan Okinawa menjadi yang terendah. Kenaikan upah dianggap lebih penting dari sebelumnya karena ekonomi Jepang telah memulihkan momentum setelah dampak dari pandemi, tetapi banyak pengusaha kesulitan dalam mencari pekerjaan di tengah kekurangan tenaga kerja. Selain itu, kenaikan gaji penting untuk mengatasi dampak inflasi relatif tinggi di Jepang yang dipicu oleh kenaikan biaya komoditas impor akibat perang Rusia-Ukraina dan melemahnya nilai tukar yen. Nah, itu tadi ya rangkuman berita yang ngebahas tentang kenaikan UMR Jepang yang 1000 yen lebih untuk di tahun ini. Nah, jadi kita tinggal menunggu aja untuk kenaikannya berapa ya nantinya. Nah, memang untuk di daerahku sendiri, di tempat perusahaanku itu untuk saat ini itu untuk UMR-nya atau gajinya itu di kisaran 1050. Ya, alhamdulillah walaupun cuma segitu. Nah, selain UMR ini
untuk perihal gaji di Jepang itu bukan hanya UMR saja ya untuk penetapan gajinya, ya tergantung perusahaannya juga. Kalau perusahaannya gede ya otomatis gajinya juga gede. Nah, menurut pendapatku sendiri UMR di Jepang itu harus memang 1000 yen lebih. Kenapa? Karena di Jepang untuk saat ini itu apa-apa mahal ya. Dari mulai biaya listrik, biaya gas itu sudah naik berapa persen dibandingkan tahun lalu. Nah, jadi untuk kabar ini sangat menggembirakan buat aku sendiri dan terutama juga buat teman-teman yang nantinya akan bekerja di Jepang ataupun yang sudah bekerja di Jepang. Nah, buat teman-teman, jadi bila kalian nanti akan ditempatkan di daerah bawah yang seperti yang disebutin tadi ya, kayak Fukuoka, terus daerah Saga, daerah bawah, pokoknya itu yang kisaran UMR-nya paling rendah di kisaran 800-an tadi ya, dari keterangan berita tadi. Oke, buat teman-teman di sini juga aku mau sampaikan untuk perhitungan gaji di Jepang itu ya memang diukur dari UMR-nya, tapi juga dari bidang pekerjaannya juga. Jadi apabila teman-teman bekerjanya di Jepang itu melalui visa magang, terus visa Tokuteki no, dan ataupun visa engineering dan visa-visa lainnya, itu kisaran gajinya itu bisa berbeda-beda ya. Tapi untuk yang terendah itu biasanya di visa magang. Jadi buat teman-teman yang memang ingin bekerja di Jepang dan ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi, jangan ambil visa magang ya. Itu intinya. Oke. Untuk video kali ini mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan untuk perihal berita terbaru tentang gaji di Jepang. Nah, untuk video-video selanjutnya nanti kemungkinan akan aku buat untuk perincian gajinya di tahun 2023 ini. Karena di videoku sebelumnya di tahun 2022 aku sudah membikinkan sebuah video rangkuman tentang gaji di Jepang dari mulai visa magang dan visa Tokuteki no. Nah, itu perbedaannya. Jadi apabila teman-teman penasaran ingin nonton videoku yang sebelumnya, silahkan cek aja di channel YouTubeku. Jadi buat teman-teman tungguin aja ya. Oh ya, sebelum aku akhiri videonya, di sini aku mau ngingetin buat teman-teman untuk subscribe channel YouTubeku ya. Channel ini, channel Edipen ini, aku mohon buat teman-teman untuk di-subscribe supaya tahun ini targetku bisa 100.000 subscriber. Walaupun saat ini sudah bulan 8 ya, tinggal 4 bulan lagi pergantian tahun ya, kemungkinan mustahil nyampe 100.000, tapi aku tetap semangat aja karena untuk kedepannya aku akan bikin satu konten untuk satu hari. Jadi teman-teman doain aja, mudah-mudahan channel YouTubeku terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi seputaran Jepang untuk teman-teman yang penasaran tentang dunia kerja di Jepang. Oke, sebelum aku akhiri, aku ikut berdoa buat teman-teman, mudah-mudahan kebijakan ini, UMR ini di Jepang itu bisa dipukul rata, bukan hanya di daerah kota-kota besar yang gajinya gede, tapi semua bisa dipukul rata ya. Amin. Oke, aku akhiri videonya. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mita kreta arigatou gozaimashita. Jamatane. See you the next video.